Pemirsa, meme senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung sempat membuat kegaduhan. Meski telah ditangguhkan penahanannya, tetapi status tersangka dari mahasiswi semester 2 Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB masih melekat. Apakah kontennya murni bentuk ekspresi semata atau sebuah kebebasan yang kebablasan? Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB berinisial SSS yang sempat ditangkap dan ditahan kini telah ditangguhkan. Meski sudah lepas dari jerat bui, tetapi status tersangka masih melekat. Buntut meme senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang diunggah di media sosial. Permintaan jalan terbaik agar bebas dari jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus diupayakan oleh kuasa hukum dan keluarga. Di hadapan polisi, tersangka pun mengaku menyesal telah membuat kegaduhan atas konten kegelisahan terhadap pemerintah yang ia desain. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal. Polri berharap kasus yang menimpa mahasiswi semester 2 ini jadi pembelajaran dan tidak terulang lagi. Apakah itikat baik dan meminta maaf bisa menyelesaikan persoalan hukum dari ancaman pidana Undang-Undang ITE yang bersangkutan? Lalu apakah unggahan ekspresi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dibenarkan? Batasan seperti apa agar tak bertentangan dengan bayang-bayang Undang-Undang ITE? Tim TV One mengabarkan. Mahasiswi ITB SSS telah ditangguhkan dari tahanan setelah kuasa hukum dan orang tua mengajukan permintaan ke Barreskrim Polri. Meski sudah lepas dari tahanan, tetapi proses hukum mahasiswi semester 2 tetap berlanjut. Apakah kasus mahasiswi ITB ini membungkam kebebasan berekspresi hingga Komisi 3 DPR RI pasang badan untuk menjamin penangguhan penahanan? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama kami telah ada Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate yang berada di studio. Selamat petang Bang Margarito. Terima kasih waktunya saat ini sudah ada di studio Bang Margarito. Kita ketahui bahwa ini sudah beredar luas adanya meme dari Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang dianggap tidak senonoh. Bagaimana menurut Anda dari kacamata seorang pakar hukum tata negara? Iya, pertama ya dilihat dari sudut hukum memang ini akan menimbulkan perdebatan. Apalagi kalau dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2024 itu ya. Salah satu pasal di situ dibatasi jangkauan keberlakuannya. Jadi di situ akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, yang mau saya katakan bahwa memang orang hanya bisa menyatakan pikiran, orang menyatakan kehendaknya melalui pikiran dan tindakan kata-kata, melalui tulisan dan segala macam. Ekspresi. Ya. Ekspresi gitu ya. Tetapi jangan lupa dari sudut pandang filsafat gitu ya. Di dalam kebebasan Anda atau kebebasan Anda itu Anda akan gunakan di tengah kebebasan orang lain. Pada titik itu akan tercipta kewajiban Anda kepada orang lain itu. Itu yang mesti kita perhatikan. Itu sebabnya kebebasan bukan tanpa batas. Dimanapun di dunia ini, kebebasan ada batasnya. Karena pada saat Anda bicara kebebasan Anda, di saat itu pula kebebasan orang lain bekerja. Di situ tercipta kewajiban Anda untuk memastikan bahwa kebebasan orang lain itu tidak terluka gara-gara dan kebebasan Anda itu. Nah, tapi kembali ke kasus ini, saya berpendapat begini. Satu, tadi bagus sekali tadi polisi sudah menyatakan bahwa mereka sudah tangguhkan penahanannya gitu ya. Yang kedua, polisi tepat menyelidiki kasus ini tanpa pengaduan dari
orang lain gitu ya. Karena sejauh yang saya mengerti ini bukan tindak pidana aduan, ini tindak pidana biasa sehingga memang memberikan kewenangan kepada polisi, pada penyidik untuk menyidik dengan atau tanpa pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Pada titik itu sudah benar. Tetapi benar sekali juga polisi menangguhkan penahanan ini karena anak ini mahasiswa semester 2 ini dengan tampaknya kalau dari pembicaraan tadi, dari keterangan polisi tadi itu terlihat secara sukarela sadar meminta maaf baik kepada Pak Presiden Prabowo maupun kepada rektor kepada ITB gitu ya. Lalu ada jaminan. Jadi menurut saya tepat polisi menindak, tetapi tepat pula dia memberikan penangguhan. Kalaulah saya bisa sarankan ya kepada Pak Prabowo untuk sedikit keluarlah dari track hukum gitu ya, mengambil track lain yang dengan itu tadi kan dibilang ada kegaduhan gitu. Kegaduhan ini bisa diredam untuk kita curahkan energi kita terhadap masalah-masalah lain yang lebih fundamental gitu ya. Yang saya mau bilang dengan dia minggir sedikit ke track non hukum itu adalah Mbak, Anda ini tahu dan bangsa ini tahu Prabowo itu terlanjur melukis namanya di panggung bangsa ini dalam 20 tahun terakhir sebagai seorang pemaaf yang genuine. Ada begitu banyak orang yang selama ini kita tahu dalam tanda petik membuat luka dia begitu dalam, tetapi dia mampu memberikan maaf gitu ya. Tetapi secara hukum ini salah atau tidak yang dilakukan oleh mahasiswa? Sebegini jauh, saya ingin menyatakan bahwa ini akan terjadi perdebatan. Debatnya adalah kata orang lain dalam pasal 27A itu telah dibatasi jangkauannya. Terlihat secara nyata di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mereka yang memiliki identitas khusus dalam hal ini, pejabat, begitu ya, tidak menjadi sasaran dari, atau tidak menjadi subjek yang dituju dari pasal 27A itu. Nah pada titik itu jadi debat memang, terjadi perdebatan. Nah karena itu saya ingin melompat ke soal lain gitu. Yang jujur saya sekali ini bukan perspektif hukum. Apa yang mau saya bilang begini, Mbak. Ya kayak ini adik kita lah ini ya, kan anak semester 2 itu more or less umurnya mungkin 18 atau 19 tahun ya. Betul, secara legal dia ada dewasa, tetapi kita juga mesti mengerti ini anak baru tamat SMA, baru masuk ke universitas tahun kemarin kalau tidak salah begitu ya. Jadi pasti masih transisi dari memasuki dewasa. Betul, dari segi undang-undang pemilu dia udah memilih bla bla. Jadi kita mesti anggap dia udah dewasa, tapi saya rasa orang lain bisa menjelaskannya. Jelas dia masih dalam transisi gitu ya. Jadi, tapi bukan itu kita pahami. Kita mesti bilang begini, Dek, Papa, kau kan juga punya papa, kamu kan juga punya mama, kamu punya om, kamu punya ini dan segala macam gitu ya. Sakit nggak kamu kalau ommu, papamu dibuat kayak gitu-gitu ya? Sakit nggak tuh? Sakit kan? Jadi karena itu, Dek jangan bikin deh lagi. Nah itu yang mau saya bilang dengan kasus ini gitu. Anak-anak ini mesti kita pesan, jangan deh atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, lalu Anda main hantam orang. Itu nggak benar, dari segi apapun nggak benar. Kalau Anda dipukul itu merasa terluka, kalau Anda dihina itu merasa terluka, Anda jangan menghina orang. Dan jangan salah gitu ya. Saya tidak menjadi begini. Penghinaan itu untuk alasan apapun salah. Dari segi moral, dari segi etika, segala macam salah. Begitu. Sekali lagi, Anda tidak. Saya setuju dengan Habibur Rahman. Kalau lihat meme itu gitu ya, sakit. Seorang presiden, orang dewasa, umurnya 70 tahun lebih, presiden memimpin bangsa ini begini, Anda gambar kayak gitu, Anda bikin meme kayak gitu, nyebarin kan.
betapa orang di tingkat nasional memberikan hormat yang pantas kepada beliau. Masa kita sebagai rakyat enggak begitu? Oke, kita bisa berpendapat soal politik begitu ya, tapi ada cara yang mesti kita pakai sebagai orang beradab untuk memukul lawan-lawan kita gitu ya. Kalau kita bermain politik, tapi tidak dalam seperti ini gitu ya. Tapi oke, sudahlah, di batas tertentu kita baguslah. Saya hormat ini anak ini, biar anak kecil entah dia diminta oleh papanya atau mamanya atau gurunya atau apapun itu gitu ya. Tetapi Mbak, meminta maaf itu pekerjaan berat, hal berat. Sama bahkan mungkin dengan orang sama beratnya dengan orang yang memberi maaf. Meminta maaf itu berat, memberikan maaf itu jauh lebih berat. Dan kalau dua-dua ini bisa dilakukan, peradaban akan hebat. Demokrasi kita akan tumbuh menjadi lebih baik. Tapi kan kalau memang kita penting pembelaan dari mahasiswi ini kan suatu bentuk untuk berekspresi, untuk berkreasi. Ya, Kenapa dia harus setuju. meminta maaf untuk hal itu? Karena itu kan hak, dan juga untuk ekspresi itu kan tidak dilarang. Iya setuju, tapi ternyata ada orang yang terluka dengan itu. Anda mesti tahu itu. Iya. Anda ini berekspresi betul. Anda punya mulut itu memang diberikan untuk berkata-kata, tapi tidak untuk menghina orang, tidak untuk menyerang martabat orang, tidak untuk menyerang harkat orang. Karena Anda juga, Anda itu disebut manusia karena harkat itu. Anda itu agung, Anda mulia karena harkat itu, dan itu dipelihara, dijaga oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak boleh itu. Anda tidak ada kerja, cari aja kerja lain. Jangan ambil tuh HP tuh ketok terus hina-hina orang. Itu nggak benar itu. Dari sudut apapun nggak benar itu. Mbak ini, Mbak pemulung sekalipun punya harkat dan martabat. Pemulung, ya, ibu-ibu yang mengais-ngais barang-barang di sampah itu untuk sekedar dapat berapa perak. Mereka itu juga punya harga diri. Betul. Mereka ini juga punya martabat. Jangan Anda hina dia. Kita tidak ingin mengatakan bahwa presiden karena dia bernama presiden atau menyandang jabatannya jadi dia lebih tinggi dari pemulung itu, tidak, tapi dia manusia. Papamu juga manusia, mamamu juga manusia, kakakmu juga manusia, gurumu juga manusia. Di titik itu kita mesti cerdas menggunakan apa ya? Ya, otak kita ini mesti kita kadang-kadang mesti kita kontrol juga. Insting ini mesti kita jaga. Ini gimana sih? Karena itu seringkali Mbak, kalau saya gitu ya. Untuk etika. Ya, itu. Orang sekelas Thomas Paine, ya, jagoan dalam bicara mengenai human right, bicara pembela kebebasan berekspresi, berpendapat dan segala macam. Thomas Paine tuh dia bilang apa? Ketika Anda menggunakan Anda punya kebebasan, Anda punya hak, pada saat itu Anda masuk kepada hak orang lain. Di titik itu Anda dipaksa untuk berpikir bahwa ada tanggung jawab yang mesti Anda pikul. Menurut Bang Margarito sendiri, apakah jerat pidananya ini harusnya dilanjutkan ataupun diberhentikan? Saya jujur saja sekali lagi gitu ya, kalau dapat saya sarankan kepada Presiden Prabowo, hentikan ini. Sudahlah. Sama seperti dia menghentikan, dia mengatakan untuk seseorang beberapa waktu lalu, karena keseleo bagi Prabowo kan itu keseleo lidah, gitu ya. Lalu dia memaafkan. Kita pernah dengar gitu di lingkungan beliau beberapa waktu lalu ada sesuatu yang bikin heboh gitu kan. Lalu mau minta mundur, tapi setelah itu Pak Prabowo bilang sudahlah, semua orang itu punya kemungkinan untuk salah, ada keseleo dan segala macam gitu ya. Nah karena itu maka di kasus ini saya mengerti bisa saja dibawa ke pengadilan, tapi untuk apa gitu? Ini anak ini. Malah jauh lebih bagus kalau satu, hentikan ini barang. Kalau saya bisa sarankan, undang anak ini, adik kita ini, gadis ini, anak semester 2 ini, papa mamanya juga kita diundang, dekan dan rektor juga diundang. Makan siang lah dengan Pak Prabowo misalnya di istana, atau sarapan pagi di istana gitu, lalu ngobrol-ngobrol, Dek, nanti jangan ya, nanti kalau orang lain nanti kamu susah loh ya, bla 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 bla, itu juga kurang bagus, sama-sama gitu lah kira-kira gitu. Ya, itu jauh lebih manis. Kalau kita melihat meme yang mungkin diunggah oleh mahasiswa ini, kita ketahui adalah meme dari Prabowo dan juga Jokowi. Abang juga sudah melihat ya meme ini. Nah, menurut Abang sendiri, dari kacamata Abang sendiri ini, apakah ada agenda tertentu dengan diuploadnya ataupun diunggahnya meme ini? Mbak, saya bukan orang intelijen.
Saya bukan orang intelijen dan saya bukan orang politik gitu ya. Karena itu saya agak susah meraba motif lain selain dari hal yang dapat dicek secara objektif ini gitu ya. Tapi secara umum, apakah Bang Margarito melihat bahwa ini adalah suatu kebebasan ataupun kebablasan? Yang mana? Saya dari perspektif saya itu bablas. Bablas. Jujur, aduh. Saya begitu lihat gitu ya, saya tidak lihat di itu, tapi saya lihat di gambarnya di online, di media online itu, aduh anak ini, aduh laki-laki dengan laki-laki, Anda gambar begitu, ini presiden 2 orang dewasa begitu ya, Anda gambar begitu, bagaimana sih anak ini? Tapi ya sudahlah. Di batas tertentu ini anak baru semester 2, transisi dari SMA menjadi orang dewasa dalam arti yang matang betul gitu ya. Jadi anak teknik seni rupa pula lagi ya, biasa bikin gambar dan segala macam kreasi gitu. Ini memang fakultas kreatif betul ini kan. Jadi ekspresi ini kan, ini fakultas ini. Jadi sudahlah mari kita pahami dia sebagai anak yang sedang tumbuh dan belum terlalu masih sebatas itu dia mengerti kreasi gitu ya. Jadi udahlah menurut saya kita terima itu dan saya sarankan kepada Presiden Prabowo untuk berbesar hati. Apalagi Pak Prabowo itu dikenal sebagai orang yang besar hati, memiliki kemampuan memberi maaf kepada lawan-lawannya. Apalagi ini anak perempuan, umur kira-kira 18 atau 19 tahun, anak baru semester 2 di fakultas memang yang kreatif. Jadi kalau saya bisa sarankan kepada Pak Prabowo, undanglah anak ini, papa mamanya, rektor, dekan, makan malam lah atau santap pagi yang asik lalu bicara-bicara sembari bilang, "Dek, sudahlah ya." Kita menginginkan agar pemerintah itu merangkul warga-warga. Terima kasih Bang Margarito bersama kami di Kabar Petang.